Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini kami dari kelompok 2 kelas E Agribisnis akan mempresentasikan hasil dari laporan Koperasi Jasa Trikapital Investama atau TC Invest Cabang Tasikmalaya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hajah Tenten Tejaningsih Insinyur MSI, Dr. Chandra Nuraini SPMSI, Ibu Lydia Amalia SPM MP. Sebelum masuk kepada presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Azahra Mutmainah Karmansyah dengan NPM akhir 158. Saya di sini tidak sendiri bersama rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Saya Aji Nur Hidayah dengan akhir NPM 158. Saya Ismaila Tasumi dengan NPM akhir 142. Saya Yuda Ahmad Aras dengan NPM akhir 157. Saya Muhammad Faisal Farizi dengan NPM akhir 129. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang koperasi itu sendiri, di mana koperasi itu merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asas kekeluargaan dan juga gotong royong, dan memberdayakan UMKM dalam akses permodalan dan pengembangan usaha. Nah, di era digital seperti ini, koperasi itu dituntut beradaptasi dengan teknologi agar mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, dan efisien, serta tetap bersaing dengan perbankan dan fintech lainnya. Nah, salah satunya itu koperasi yang kita telusuri atau yang kita analisis laporannya yaitu Koperasi Jasa Trikapital Investama atau TC Invest yang berada di Tasikmalaya yang merupakan cabangnya yang mengusung konsep digital melalui inovasi layanan keuangan, investasi, dan pemberdayaan ekonomi anggota untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif serta efisien. Lalu ada profil koperasi TC Investama itu sendiri. Yang pertama yaitu nama koperasinya yaitu Koperasi Jasa Trikapital Investama atau TC Invest. Nah, tahun berdirinya itu dari tahun 2016. Badan hukum resminya itu resmi Kemenkop UKM. Jenisnya itu koperasi jasa, di mana jasa keuangan dan investasi digital. Adapun visi misinya yaitu visinya menjadi koperasi digital terdepan dengan inklusif dan berkelanjutan dengan misi memberdayakan anggota, memfasilitasi pendanaan dan investasi, meningkatkan literasi keuangan, mendukung UMKM, serta mengoptimalkan teknologi digital. Selain itu, eh, di sini pun ada tujuannya. Tujuan dari koperasi TC Investama itu sendiri yaitu menganalisis layanan koperasi TC Investama dan juga mengetahui kinerja kemitraan koperasi, serta menganalisis strategi pemasaran koperasi dan mengkaji perkembangan dan kinerja koperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas dan legalitas yang ada di koperasi TC Invest. Yang pertama itu ada responden sesuai dengan laporan koperasi. Ada eh, namanya Trining Tias Agustin P yang berusia 40 tahun. Nah, jabatannya dia sebagai PIC, yaitu sebagai pengelola koperasi utama. Lalu yang kedua ada koperasi ini memiliki legalitas resmi dan badan hukum. Eh, yang terdapat badan hukum itu nomor 002-807 Badan Hukum garis miring MKUKM garis miring 9/12/2016. Lalu koperasi ini memiliki visi dan misi yang jelas menjadi pedoman dalam pengembangan koperasi. Lalu koperasi ini berbasis digital modern. Next. Nah,
Selanjutnya itu struktur organisasi dan keanggotaan. Jika dilihat dari keanggotaan koperasi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang pertama ada anggota meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan daya tarik koperasi. Lalu pada tahun 2025 kurang lebih ada 16.126 anggotanya. Lalu sistem pendaftarannya itu secara online untuk mempermudah akses bagi calon anggotanya. Lalu keanggotaannya bersifat terbuka sesuai dengan prinsip koperasi yang inklusif. Lalu ada bagian-bagian rapat anggota, yaitu tugasnya untuk menetapkan kebijakan umum. Lalu ada pengurus, yaitu untuk menjalankan kegiatan koperasi. Lalu yang ketiga ada pengawas dan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Isma. Selanjutnya ada rapat anggota yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Aji Nur Hidayah, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang RAT atau rapat anggota. Untuk rapat anggota ini eh, membahas tentang laporan keuangan, kemudian ada SHU, program kerja, kemudian menjadi forum utama dan menentukan arah kebijakan koperasi. Dalam hal pengambilan keputusan juga, koperasi menerapkan mekanisme yang partisipatif melalui RAT. Kemudian dilaksanakannya secara hibrid atau offline dan online yang menunjukkan fleksibilitas dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, partisipasi anggota sangat tinggi yang menjadikan mengidentifikasikan tingkat keterlibatan anggota yang baik. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana untuk TC Invest ini sudah tergolong cukup lengkap dan modern. Hal ini terlihat dari adanya kantor pusat serta jaringan cabang yang tersebar di berbagai daerah sehingga memudahkan anggota dalam mengakses layanan secara langsung. Selain itu juga koperasi ini juga memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi seperti Juara dan TCI Mobile. Dengan adanya aplikasi ini, anggota bisa melakukan transaksi, memantau keuangan, dan mengakses layanan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Yang dimana aplikasi ini juga menyediakan layanan secara online dan offline sekaligus, jadi anggota tidak punya fleksibilitas dalam memilih cara bertransaksi. Kemudian ada keuangan. Dari sisi keuangan, Koperasi TC Invest ini menunjukkan kondisi yang cukup stabil dan berkembang, yang dimana modal koperasi sebagian besar berasal dari simpanan anggota, baik simpanan pokok wajib maupun simpanan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota berperan aktif tidak hanya sebagai pengguna layanan, tapi juga sebagai pemilik anggota. Selain itu, koperasi juga mendapatkan tambahan modal dari investasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian ada program kerja. Program kerja Koperasi TC Invest ini memiliki fokus utama dalam pengembangan layanan dan peningkatan kesejahteraan anggota. Salah satu programnya yang utamanya adalah digitalisasi layanan yang bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses bagi anggota. Ini penting karena saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan layanan berbasis digital. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya ada unit usaha serta kemitraan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Yuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unit usaha. Unit usaha di sini ada 5. Yang pertama yaitu simpan pinjam atau konvensional dan syariah, yang dimana menjadi layanan utama koperasi tersebut. Yang kedua ada TCI Mart atau perdagangan, yang dimana mendukung kebutuhan konsumsi anggota. Dan yang ketiga ada TCI Properti atau perumahan, memberikan akses hunian terjangkau. Yang keempat ada Aminin Travel atau haji dan umroh, yang dimana memfasilitasi kebutuhan ibadah anggota tersebut. Terus yang kelima ada TCI Farm atau peternakan, yang dimana membuka peluang investasi produk. Keberagaman unit usaha menjadi salah satu kekuatan utama koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Terus yang kedua ada kemitraan, yang dimana ini ada mitra dan manfaat. Mitranya itu Bank BNI, BRI, dan BCA. Terus ada LPDB atau pemerintahan, komunitas UMKM, yang dimana kemitraan ini memperkuat ekosistem koperasi tersebut. Manfaatnya, yang pertama akses pembiayaan, perluasan jaringan, dan dukungan operasional yang dimana berkontribusi pada peningkatan kinerja koperasi. Dalam pengembangannya, koperasi tidak berjalan sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada materi pembahasan terkait pemasaran dan transformasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Faiz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemasaran. Di sini di pemasaran ada strategi, yaitu yang ke satu ada digital. Nah, di digital ini ada beberapa jenis, yaitu aplikasi, website, sama media sosial, yang dimana ini memperluas jangkauan pasar secara cepat dan efisien. Nah, yang kedua secara offline, yaitu di kantor cabang, yang dimana tetap menjaga interaksi langsung dengan anggota. Nah, yang ketiga dari komunitas UMKM, yang dimana menjadi sarana ekspansi pasar berbasis jaringan sosial. Nah, strategi pemasaran koperasi ini menunjukkan kombinasi antara pendekatan tradisional dan modern. Nah, selanjutnya ada transformasi digital koperasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, transformasi digital koperasi, yang dimana merupakan proses perubahan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kualitas layanan. Yang kedua, transformasi ini menjadi penting karena adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, serta meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan dan fintech. Nah, yang ketiga, dalam konteks saat ini, koperasi tidak lagi hanya mengendalikan layanan tatap muka, tetapi juga dituntut untuk mampu menyediakan layanan digital yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh anggota. Segitu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya dan semua rekan saya juga telah menjelaskan terkait hasil analisis laporan dari Koperasi TC Invest Group ini. Dan di sini ada dokumentasi terkait kegiatan kami ketika kami turun lapangan. Di sini juga kami bertemu langsung dengan PIC dari Koperasi TC Invest ini. Kami melakukan wawancara langsung dan juga pengisian kuesioner. Lanjutnya, Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana koperasi ini kan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asas kekeluargaan serta gotong royong. Koperasi juga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam membantu pelaku usaha kecil dan menengah yaitu UMKM, serta memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan
juga pengembangan usahanya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital ini, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan efisien. Nah, transformasi digital juga menjadi salah satu strategi penting agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan seperti fintech atau financial technology. Nah, salah satunya Koperasi Jasa Trikapital Investama atau TC Invest yang kami analisis ini, koperasi ini hadir sebagai salah satu koperasi modern yang mengusung konsep digital dalam memberikan layanan keuangan, investasi, dan pemberdayaan ekonomi anggota dengan berbagai inovasi layanan dan pemanfaatan teknologi. Koperasi ini juga berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efisien bagi anggotanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait pemaparan laporan analisis Koperasi TC Investama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.